ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan sedaya masyarakat Kabupaten Tuban wa khususan ila Mbah Bonang wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fadhkuruni alkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, Mbah Yai, asatid wa asatidah, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Tuban, wabil khusus jamaah ingkang rawuh di majelis dan di luar kuluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan ing ngersane Gusti Kang Maha Dumadi, di mana kita pada kesempatan malam hari ini lama kita tidak berjumpa gitu. Alhamdulillah malam hari ini kita ditakdirkan Allah masih berjumpa di wilayah Tuban. Tiada lain kecuali semuanya hanyalah karena ma'unah, semua karena fadlnya Allah, semua karena anugerah Allah. Walaupun jujur bahwasanya ketika saat ajaran dinut tauhid itu digelar, sedikit sekali umat manusia, khususnya umat Islam, yang kurang eksis dikarenakan memang itu adalah saringan dari Allah. Allah akan menyaring pada hambanya, alias dipilih terhadap hambanya. Perkara sing dipilih iku mesti luwih titik katimbang ratipilih. Mula jangan dipikirin, sebaik apapun yang jenengan lakukan di mata manusia, pasti masih ada yang tidak suka. Terus mengapa jenengan pikirin? Sebab semua itu semata-mata sumbernya dari Allah. Nggak usah panjenengan iku nderek mikir-mikir apa sing wis ditandangi Gusti Allah. Janganlah kita mengikut campur reverb dikurangi ya.
janganlah kita ikut campur terhadap apa yang sudah Allah laksanakan. Sebab jikalau kita ikut campur apa yang sudah Allah laksanakan, iku sama halnya kita itu tidak duweni tata krama nang Gusti Allah. Oleh sebab itu dalam pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang masalah bagaimana hati ini gak mudah kena gebiarin dunya. Bagaimana hati ini tidak mudah kena bisikan rayuan gebiari dunya. Sebab mohon maaf, atine menungso niku wonten macem kali. Setunggal ada hati manusia itu menjadi budaknya Allah. Yang kedua, ada hati manusia itu jadi budaknya hawa nafsu. Tandanya bagaimana? Hati atau rohaniyah yang menjadi budaknya Allah itu hati yang selalu mingkol bin zahidin, hati yang selalu condong untuk bersaksi, melihat, memandang di segala hal persoalan apapun, mandangnya cuman semua itu hanyalah Allah. Bapak Ibu, ketika saat hati sudah di wilayah seperti ini, maka inilah hati yang tidak mudah kena gebiar pengaruhnya dunia. Berarti yang dimaksud dunia itu apa? Ya selain wujudi Allah. Yang kedua, hati manusia itu mingkol bin rohibin, jadi budaknya hawa nafsu. Tandanya bagaimana? Hati yang selalu condong, bersaksi, beriman di dalam segala aspek masalah apapun, hati itu selalu beriman pada makhluknya. Sumber persoalan itu tekone songko makhluk. Ketika hati condong dan beriman, munculnya persoalan itu dari makhluk, itulah Pak, hati yang gampang, hati yang mudah kena gebiarin dunya. Sehingga ketika takdir qobdi ikut datang, takdir yang tidak jenengan kali kula sebagai manusia disukai ikut Allah datangkan, mesti hati niku amaroh, ngap-ngap wonten mawoni, pawanas, akhirnya dendam, hasud, dan lain sebagainya. Inilah neraka sebetulnya itu. Mohon maaf, tapi tatkala takdir yang Allah hadapkan terhadap kita itu perkara pasti disukai oleh kebanyakan manusia, enak, maka di situ jenengan mesti si ono rasa takut, khawatir kelangan perkara sing enak. Contoh niki, jenengan dihadapkan Allah menjadi orang yang kaya raya. Anda nggak bisa mensyukuri atas apa yang Allah titipkan, nggak bisa. Mesti jenengan iki takut jadi orang miskin. Umpama jualan takut bangkrut.
Iya. Anda yang menjadi pejabat pasti takut kehilangan jabatannya. Loh, rasa takut, rasa khawatir inilah salah satu tanda kalau hati kita masih jadi budaknya hawa nafsu. Semua amaliyah yang kita lakukan, baik ketika saat ibadah murni atau tidak murni, habitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Jelas fit dunya wal akhirah, ditolak Allah. Sholati ditolak, zakati ditolak, poso hajini, maca Qur'ani dan lain sebagainya. Karena apa? Karena hati ini Bapak Ibu tidak menghadap wajhiyah, ini wajah tu wajhiyah, tidak, tapi menghadap as-samawati wal ardo, isine langit lan isine bumi, berarti makhluk. Salat kita hati menghadap surga, menghadap pahala. Saya nggak usah ngomong karena ingin dipandang orang, tidak. Hati menghadap makhluk yang berupa surga dan pahala, atau sholat kita karena itu batolat, ing mungguh Gusti Allah iku ditolak. Boten ing mungguh menungso lho Pak, boten ing mungguh Gusti Allah. Karena apa? Karena kita tidak menghadap sesungguhnya pada Allah yang sebenarnya, tapi kita menghadap Allah sing kawe. Ngerti Allah kawe? Yo makhluk iku, berupa surga, pahala, atau pingin dipuja orang pun. Bapak Ibu, ada juga kita itu karena punya status kita menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dihormatilah kita banyak umat. Masalah namai mendapatkan nama lakop, nama julukan. Ya. Mana letaknya kalau hati ini menjadi budaknya nafsu? Mingkol bin rohibin. Ya. Karena kita pasti akan takut kehilangan pengaruh. Takut dihadapkan Allah perkara pasti penak takdir status, punya kehormatan di tengah-tengah masyarakat, itu pasti takdiri Allah pada diri kita. Kita itu tondo kalau hati ini menjadi budaknya hawa nafsu, kita takut kehilangan pengaruh. Wis, siapapun kita, nggak pandang bulu Pak. Sampak-sampak jenengan berani mengatakan gini, ayo metuwa sangka dene organisasiku, misalnya ajar aku, murtad kau. Sampak berani seperti itu. Berarti itu tanda kalau kita takut kehilangan pengaruh. Otomatis Bapak Ibu, ini siapapun kita pasti akan mengalami hal seperti ini. Padahal Syekh Ibnu Athaillah ketika saat memberikan fatwa atau satu makalah di dalam kitab Hikam, wedya sira tatkala kau dipuja masyarakat umat karena punya status, senengo sira tatkala kau dicaci dibenci masyarakat. Lah niki lak gak sambung to Pak ya. Gak sambung miturut hukum umum.
karena agak dikeraskan saloni vokale cek mboten terlalu ngotot kula. Vokale yang di sini sing penting gak nyuling. Nek YouTube angen-angenan gunung kok ceken gembret apa ora, gawa headset tah ya apa ngono. Seneng sira tatkalane kau dibenci dicaci masyarakat, ya. Susah sira tatkala kau dipuja masyarakat. Niki secara teori wong umum gak sambung, mboten sambung. Sebab umumnya nafsu iku seneng dipuja wong, susah tatkala dibenci wong. Lah niki kok bisa? Memang abot Pak ya, ngeten loh. Niki hanya terjadi pada hamba yang Allah pilih. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang bisa masuk dan sambung dalam teori Syekh Ibnu Athaillah itu mereka yang dipilih Allah. Susah nek dipuja masyarakat, seneng nek lamuno dicaci lan dibenci. Iki maksudnya ya napa? Ngeten Pak. Harga mati tatkala jenengan ini ingin sambung datang Gusti Allah, hatimu harus dipisah, dipegat oleh Allah terhadap selain Allah. Dipegat. Ngerti dipegat ya? Diputus. Diputus Allah. Apakah iki Allah oleh mutus iku sak fisiki? Belum tentu. Sing jelas harga mati Allah iku mutus ati sampean ora seneng menyang perkara sak liyane Gusti Allah. Urusan jasad apabila diputus Allah juga ya urusannya Allah. Bisa jadi. Nyun sewu. Kita prosesnya itu wazujina linnasi hubbus syahawah. Sebelum kita kenal Allah, kita itu hati ini mesti mensukai, mencintai terhadap selain Allah. Tumpuan hati kita pada makhluk, guys, semua. Penghadapan hati kita, tawajuh hati kita mesti terhadap makhluk. Bapak Ibu, ini semua diri kita sebagai manusia. Bapak Ibu, dan ini siapapun akan mengalami sebelum kita ketemu kenal Allah yang sebenarnya, otomatis kita itu masih bersukaria terhadap selain Allah, dan inilah kita posisinya disebut sebagai budaknya hawa nafsu. Nyun sewu, iblis itu gak wedi balas ambek wong ahli sholat Pak, belas gak wedi. Iblis itu mboten wedi blas ambek wong hafidoh, mboten takut. Iblis iku gak wedi balas ambek wong sing alim ilmune apapun, mboten takut. Kok iso? Iblis niku Bapak Ibu sebelum diusir Allah dari surga ke dunia luwih alim katimbang para malaikat. Ibadah iku lebih tekun, sujute ora taulat daripada yang lain. Jenengan kali kula siket isok sujud 5 waktu ngono ae wis methuwite ya. Rumangsa luwih apik katimbang wong
ning jaba kono. Makanya iblis nggak takut terhadap ahli ibadah, nggak takut. Tapi sing ditakuti iblis adalah orang-orang, entah ikut dia ahli ibadah secara dohir, ahli maca Quran secara dohir, ahli kitab secara dohir, tapi hatinya itu selalu ingat pada Allah. Ini yang ditakuti iblis. Yang saya maksud ingat pada Allah itu mereka yang hatinya hanya terpaut padanya di segala aspek apapun. Dia sudah tidak lagi ngaku-ngaku. La yarawna li anfusihim syai'an. Apa yang muncul dan timbul dalam seluruh makhluk, dirinya sudah tidak beriman itu dari makhluk. Bal yusahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Bahkan dia beriman, bersaksi segala muncul dari beberapa aspek apapun itu datangnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang iblis takuti, walaupun dia tidak bisa membaca Quran, mohon maaf, walaupun dia nggak ngerti alif ba ta sa, walaupun dia tidak bisa membaca kitab, nggak ngerti hadis, mohon maaf, tapi hatinya selalu condong menyang Allah, selalu berzikir hatinya pada Allah. Ya inilah yang iblis takuti. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Seluruh hamba Allah ini iblis nggak akan takut kecuali mereka yang disebut oleh Allah sebagai hamba yang dipilih. Siapa hamba yang dipilih? Merekalah yang hatinya selalu terpaut bertajali hanya pada Allah. Rasa sing muncul ning jerone ati iki, iman yang muncul dalam hati ini akunya Allah, bukan akune makhluk. Inilah yang disebut tajalli itu. Longko Pak, orang yang seperti ini longko. Ngertos longko nggih? Langka. Biasanya orang yang seperti ini, mohon maaf, di tengah masyarakat itu gak dianggap wong, dikucilkan masyarakat. Biasanya seperti itu. Lah, mengapa dia itu kok senang jikalau dicaci atau dibenci masyarakat? Karena dengan bencian itulah menjadikan hati sampean akan tahu mana yang hak dipuja, mana yang batil dipuja. Nuduhke bahwasannya kita sebagai makhluk sifati iku ino, boten mulya. Itu mempelajarkan terhadap kita bahwasanya kita ben gak muncul rasa rumangsa mulya. Lho ngoten lho. Makanya dibenci. Lah yang menjadikan masyarakat membenci jenengan ini karena Allah. Memang Allah sengaja seperti itu supaya jenengan kali kula niki boten kemrungsung, ati iki boten kedunungan rumangsa mulya. Sebab ilmune, sebab anake, sebab bojone, sebab dunyane, biar enggak seperti itu. Loh, berarti ada masyarakat yang membenci jenengan, iku bentuk rahmati Allah yang khusus terhadap hamba yang dicintai Allah. Pun satu. Nomor dua, mengapa jenengan iku kok dikongkon susah tatkalane dipuja masyarakat? Bapak Ibu, utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung kagungane Allah.
tatkala jenengan dipuja oleh masyarakat, kok jenengan iki ning ati, mohon maaf, dadi budake nafsu, mesti seneng. Tapi nek ati sampean dadi budake Gusti, mboten seneng. Karena pujaan masyarakat itu tidak seharusnya pada kita, pujaan masyarakat seharusnya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini letaknya Pak Bu, mengapa jenengan nek dipuja masyarakat dikongkon susah, iku sebabe pujaan masyarakat itu salah panggonan. Ngoten lho niki. Nyuwun sewu. Iki pembelajaran terhadap kita sebagai murid terhadap guru. Guru sampean sopo kali kula? Allah. Kita laksana sebagai muridnya. Masyarakat mestinya mujo nang ni guru, gak nang murid, gak nang makhluk. Tapi ketika saat jenengan iki sudah Allah nyatakan sebagai kekasih Allah, gak gampang jenengan ning ati akan rumangsa mulya tatkala wonten pujaane masyarakat. Terus jenengan yo gak gampang ning atiku susah sebab dicaci dan dibenci oleh masyarakat. Iki tetanda kalau jenengan kali kula iku estu hati ini hanya terpaut pada Allah. Sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 156, fadhkuruni yo alkurkum. Jenengan nek eling nang Allah, Allah yo eling dateng panjenengan. Maka ingatlah kau padaku, jikalau kau betul-betul ingatnya padaku, aku lho niku. Bahasanya aku iku menunjukkan wahdah, keesaan Allah. Ya pasti kau akan kuingat. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Niki Pak. Bapak Ibu hadirin, maksudnya eling iku dos pundi sehingga jenengan gak gampang kena kebiare dunya. Eling niku kan bahasa Arab toh Pak. Bahasa Arabnya dzikir. Iki bahasane wong Arab mriko. Dzikir. Basa sampean iki karena sampean duduk wong Arab. Bahasa Indonesia, orang Indonesia Nusantara, ingat. Ingat. Apakah yang dimaksud dzikir ingat iku diucap di lisan? Tidak. Miturut nek ati sampean iku mau masuk di dalam surah Al-Baqarah 152 tadi, bukan. Yang dimaksud ingat, eling, hati sampean kali kula niki sadar ada satu iman, ada satu pangrasa yen sak temene sumber dari segala hal apapun iku sing berperan yang menjadi isim fa'il adalah Allah. Kalau hati sampean sudah sampai keesaan pada Allah seperti ini, maka nafsu nggak akan pernah bisa ngotori hati jenengan. Kebiarin dunya baik sing wonten makom muhadoroh atau mukasyafah. Muhadoroh makom kasunyatan niki rupanya apa? Garwa, anak, sandang, pangan, papan. Tidak bisa Pak menghijabi hati sampean datang Allah. Boten saged. Ataupun di alam mukasyafah, alam kebukae urusan karomah, kebukae goibe makhluk di dalamnya termasuk karomah.
akan menghalangi hati sampean, ngijabi hati sampean datang Allahnya nggak bisa. Jadi nggak pengaruh. Mesti ini biasanya nek wis waktu rendeng ya kudu udan. Nampak adik kok gak diudani. Ngoten niku sing gak seneng. Oh jane ono karomai. Tapi bagi sampean tidak akan terpengaruh dengan hal yang seperti itu. Hati sampean mesti ashadunya itu ilallah ke ilallah. Persaksian hati sampean iki tidak terhadap apapun kecuali terhadap keesaan Allah. Muhammad, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surat Al-Anbiya ayat 25. Ini Pak keesaan Allah. Saya Muhammad, kata Allah, tidak pernah ngutus utusan sebelummu, termasuk dirimu ini, kecuali harus mau mengemban, ngamalke, lan ngajarke terhadap umatnya masing-masing tentang tauhid. La ilaha illa ana. Artinya Pak, wajib bagi seluruh rasul untuk mengajarkan umatnya masing-masing hatinya bisa mengesahkan Allah. Atau simply setiap rasul itu wajib ngajarno didik umate untuk sampai makrifat pada Allah. Wis intinya wonten mriku. Tauhid kan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali ingsun, saya. La ilaha illa ana. Jikalau kau sudah mengajarkan tentang tauhid ini yang diemban oleh para kekasih Allah, wali-waline Allah, fa'budun, maka disitulah yang disebut menyembah dengan benar. Berarti nyembah sing sak leres-lerese, sak bener-benere nyembah, tatkala jenengan ngibadah apapun, hati di dalam diri panjenengan nggak muncul iman jenengan yang melakukan. Justru ning ati sampean mengisbatkan, menetapkan, muncul rasa ihsan, muncul rasa iman sing ihsan, muncul rasa dalam diri sampean bahwasannya yang bisa melakukan semua adalah keesaan Allah. Berarti jenengan fana terlebih dulu rasa keakuan diri, baru muncul rasa keakuane Gusti Allah sing iso agawe. Berarti inilah Pak yang disebut fa'budu hadza shiratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Inilah nyembah yang seperti inilah yang disebut jalan yang lurus. Dzalika dinul qayyimah. Kalau kita bicara agama, maka inilah agama yang lurus. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Lho, nyembahe mung dateng Gusti Allah. Wama umiru lan ora den perintah sira kabeh ning donya iki Bapak Ibu illa liya'budullaha, kejaba nyenengan iki kedah nyembah mung dateng Gusti. Ya kuwi mau carane nyembah. Beda nek carane nyembah secara syar'i munggo wong umum, beda. Mesti fisik yang diomong, salat, nyembah. Urusan hati ruhania sampean kali kula mbelawakrak tutuk ndi-ndi ketemu perkara apa
sing ono langit apa sing ono bumi gak dipikir. Nyun sewu, pandangan syariah dan hakikat beda Pak, beda. Pandangan tauhid yang ada di syariah thariqah dengan yang di hakikat makrifat juga berbeda. Nek cara syariat ngomongno bab masalah jasmani, nek cara hakikat ilmu tauhid membahas rohani. Sebab menungso iku ya ono jasmani ya ono rohani. Tergantung kita memandang dari kacamata syariat opo hakikat. Nek syariat iku gandengane ambek thariqah, sepeda iku mesti gandengane ambek dalan. Hakikat mesti gandengane ambek makrifat. Tujuan apa hakikat itu? Tujuan itu gandeng ambek nyatane tujuan sampai pada kekarepan. Nah, wujudnya tujuan nyatane kekarepan kuwi. Ya dengan tujuan teko omah apa? Ngaji. Kalau sudah sampai di sini, berarti antara tujuan dengan nyampe di sini itu satu paket. Hakikat satu paket dengan makrifat pun. Tergantung kita itu pakai kaidah syariat apa hakikat mandangnya tentang masalah ibadah, yaitu tadi. Saya ulang, mandang ibadah menyembah pada Allah yang benar secara kacamata hakikat adalah ruhaniyah. Jatuhnya kita tidak ngaku-ngaku. Justru yang muncul ihsan dalam hati sampean itu adalah sedawaya apa wae sumbere sangka Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah. Berarti ati gak gampang kenek kebiarin dunya hanya satu, sing gelek ati sowan hubungan bicara eling nang urip, eling nang Gusti Allah. Wujudi Gusti Allah ya hidup di dalam dan di luar panjenengan itu. Iku kuncinya Pak Muhammad. Walkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Al-Insan 2526. Muhammad, pagi, sore, bengi, atimu tetap hubungan sampai aku. Jogonen hubungan atimu sampai aku dengan apa? Berzikir. Walaupun secara fisik kau menghadapi beberapa makhluk corak macamnya. Ada makhluk sing dadi pengikutmu, mesti dhek muja awakmu. Ojo terpengaruh awakmu. Ojo terpengaruh. Mereka memang diproses. Memang mereka saya proses, kata Allah, untuk mengenal diriku lewat ajaran sing kok gawa iku Muhammad. Awalnya memang koyok-koyok pujaane nang awakmu. Awakmu ojo terpengaruh atas eksisnya senenge umat sing ngikuti awakmu. Nanti mereka akan tahu siapa yang sebetulnya dipuja. Ya mesti aku duduk awakmu Muhammad. Nggih. Wis Muhammad kuwi ojo susah tatkala umatmu yang tidak suka dengan ajaramu. Ojo susah. Delok enaku wae. Aku sing gawe semua hal itu. Hatimu jangan terpengaruh dengan apapun yang menjadi pengikut atau yang tidak mengikuti awakmu. Jangan terpengaruh kebiarin dunya iku. Carane piye kuwi gak terpengaruh Muhammad? Delok enaku. Ojo didelok makhluke. Itulah Pak yang disebut zikir. Ya ayyuhalladzina amanut kurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam posisi apapun, berdiri, duduk, berbaring, dalam posisi sikon apapun, melarat sugih, dalam posisi apapun, sehat, waras sakit, apapun, ojo ndadekno iku terpengaruh nang awakmu. Ilingo mung nang aku.
Dengan begitu hatimu akan menjadi hati yang selamat, hati yang kolbin salim, hati yang selamat sangka dene pengaruhi gebyare donya. Eling amat, sing ngethukno gebyare donya ya aku. Niki lho Pak, jenengan apapun yang terjadi wajib hukumi menteladani Kanjeng Nabi. Urusan gak iso 100%, mbuh 50, mbuh 70%. Sebab seiring berjalannya waktu hati sampean terus ngecoki eling dikir nang Allah, aku yakin saya suwe lama kelamaan mutu kemakrifatan sampean datang Allah akan semakin membesar. Dan ini hukumnya dadi hukum sunatullah. Nyun sewu laksana wong nek terus mangan saya suwe ya saya wareg. Nggih mboten? Wareg. Saya suwe saya wareg. Wong nek terus atine iki mau zikir gelem zikir terus nang Gusti Allah, saya suwe tambah apik ati sampean ing ngersani Gusti Allah. Pun niki hukum sunatullah yang mesti terjadi. Nyun sewu, kalau kita bicara anugerah, wong iku sukanya itu pada umumnya anugerah Rahman. Anugerah Rahim ora patek gelem. Artinya orang iku pada umumnya suka kalau urusan dunia iku mewah. Wis pada umumnya urusan jasad. Padahal urusan dunia kan kebutuhannya wala tansa nasibaka minad dunya. Memang Pak Allah bersabda di dalam surah Al-Qasas 77, urusan dunia bagiamu jangan kau tinggalkan. Memang iku jasmani. Tapi kebanyakan wong nek wis kadung kesensem atine lho ya, bukan jasmani, atine mewahin dunya jasmani, mesti ati iku katut keseret. Katut keseret. Padahal Gusti Allah miturut ayat itu yang didahulukan wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Raihlah terlebih dulu apa yang Allah anugerahkan. Apa? Darul akhirah, hubungan rohmu langsung datang Gusti ya lewat dzikir, Pak. Ini dicampakkan pada umumnya, Pak. Bahkan berani ngomong dzikir terus gak nyambut gayo gak mangan. Ngaten kadang-kadang ngaten. Wiritan terus ati gak nyambut gayo gak mangan. Sing penting ning dunya iku the time is money. Nah, mongki apa money, Pak? Waktu adalah uang. Kata orang barat iku ngoten. Pak, miturut surat Al-Qasas tadi, Allah iku nganugrahno Ar-Rahim dulu. Iku darul akhirah. Kalau bahasa syariat, darul akhirah itu urusan akhirat. Bahasa hakikat, ya urusannya rohaniahmu, hubungan langsung pada Allah. Mana yang mau membahas masalah ini artinya? Jarang, Pak. Kecuali mereka hamba yang Allah pilih. Justru golongan kita secara umum, ketika saat hatiku bersukaria mewah dunya, sholat iku jarine hubungan langsung nang Allah. Lah ngoten nih, mboten saged. Sing iya ketemu bokong semok. Lho nggih jujur mawon, alimo kaya apa jenengan punya pengikut ribuan, nggak bisa, Pak, ketemu Allah. Nggak bisa. Karena apa? Allah sebutkan walladzina kafaru bi ayatillahi waliqaihi. Wong-wong sing atine ingkar gak percaya tentang hubungan rohaniah darul akhirah pada Gusti Allah, otomatis wong iki waliqaihi, yo ingkar gak gelem ketemu Gusti Allah. Ketemune bokong semok.
bojo anak. Isine bokong semok, bojo anak donya brono. Iki jenenge bokong semot. Semot zaman bokong semok, nek cara Quran syahwatut dunya. Wis. Pertanyaan saya sebelum kula nanti ditakoki ya. Jenengan mungkin lak takon-takon nah. Saiki kula takok. Kalau sudah seperti ini, kapan kita sudahi? Kalau hati kita tetap condong terhadap keakuan diri makhluk dalam kurung sebagai budaknya nafsu, sampai kapan? Ayo. Satu. Nomor dua, sisa umur kita tinggal berapa? Sudahkah kita pikirkan? Padahal wamin waroihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita ditunggu kematian. Bagaimana nasib orang-orang yang ketika saat di dunia mendustai bertemu terhadap Allah alias tidak mau, terus ketekan mati. Tolong nanti sebelum tidur, ibu bapak tolong sebagai renungan. Biasanya renungan itu diunekno lagu sing pengantar tidur iku nggih. Niki mboten. Sampai buka surat Al-Isra ayat 72 sebagai renungan mau tidur. Di situ Allah katakan, sing sapa wonge kawulaku ning donya kok sik ora makrifat nang aku, alias meripat atine wuta menyang Gusti Allah, maka setelah kematian datang sampai akhirat jenengan dalam keadaan buta. Wong nek wuta iku ya apa sih Pak? Lah peteng lho. Peteng. Saged bedakno antarane dalan dengan jurang? Mboten saged. Apakah sama antara orang buta dengan orang yang tidak buta? Jelas tidak tidak sama. Pun iku sebagai renungan mau tidur. Wa adallu lan luweh tersesat apane sabilan jalani. Siratal mustaqim niki lho Pak. Mboten rambut sitok dipecah dadi 7 sampai digero ya mek mbah sampean. Estu Pak. Mbahku yang ngomong ngono Nger, so iku ya nek mari dihisab Gusti Allah dina kiamat, kabeh menungso iku dikongkon muwat. Wate iku jenenge siratal mustaqim. Sirat iku wat dalan, mustaqim kang jejeg. Munggah jejeg, mudhun jejeg. Iku lho Nger, rambut siji disigar dadi 7. Kaget Pak kula. Apa ya iso? Rambut siji wis cilik, kecil, apalagi disigar jadi 7. Ternyata semua itu sanepan. Apa mengandung arti apa? Walaupun jalan itu luasnya bagaimanapun, jikalau kita berjalan melewati jalan tersebut dalam keadaan mata merem buta, nggak bisa menuju jalan yang benar, mesti bengkok. Ra percaya? Wis niki kan dalane lurus nggih nih. Pavingan iki lho. Monggo wong telu teko. Arah kono meremo mlaku tutu arah mriko. Aku yakin keceblung. Keluar dari dalan. Nek ra percaya jajalo. Jajalo. Ning omahe wis gak ning kono. Wis tak jamin yang terjadi gelap. Makanya mengapa Allah mengatakan wa min waraihim barzakhun. Barzakhun itu kan kalau wong syariat alam barzah toh ya. Tapi tidak dikandani dijelaskan barzah itu ya apa. Barzah niku maknane dinding. Dinding yang tebal jenengan iki terhalang oleh dinding, akhirnya gelap Pak. Tidak bisa melihat. Nggih, ngapunten ingkang kathah. Jadi oleh karena hati mata hati kita ainul basiroh itu
kegolong hati yang buta, maka kita tidak akan pernah bisa ketemu Allah. Tidak akan pernah kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nggak bisa. Nyun sewu, mandangnya ini juga dari arah mana? Dari arah hakikat dengan syariat beda. Kalau arah syariat, nyun sewu, sirotol mustaqim besok kalau sudah hari kiamat. Kalau secara hakikat sekarang, Pak. Mana sih yang disebut jalan sirotol mustaqim? Tolong dibuka dalam surat Maryam ayat 36. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Ternyata Pak, wat sirotol mustaqim iku ning donya niki. Waktu jenengan tatkalane aktivitas apapun atau ibadah apapun, jikalau hati sampeyan iku betul-betul yakin munculnya semua ibadah iku sumber dari Allahnya, bukan dari kita, berarti yaiku wat sirotol mustaqim. Sehingga jenengan sholat bisa dijadikan sebagai sarana jalan untuk bertemu Allah. Jenengan kerja, makan, minum, di situ jenengan bisa menjadikan sebagai sarana atau jalan untuk bertemu Allah. Gusti Allah gak ada. Waktu jenengan sholat yusni ngajeng sampean, ning jero sampean, ning jaba jero, ndukur nisor kiwa tengen, ngarep mburi. Pun walaupun jenengan iki nanggone kamar mandi ya, Gusti Allah selalu ma'akum, selalu wonten jenengan. Makanya surat Al-Baqarah tadi mengatakan fadhkuruni azkurkum. Jikalau kau melihat aku juga akan melihat kamu. Artinya Pak, dzikir ning ati sampean dijogo ambek Gusti Allah, alias gak gampang lali. Bapak Ibu hadirin, sebagai kesimpulan, untuk supaya ati sampean gak mudah terpengaruh urusan dunya, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha, pegang teguhlah tali Allah. Mana tali Allah? Wahwa yaitu adzikru, yaitu zikir. Yang dimaksud zikir apa? Wahwa adzikru bisiril asrar. Itulah zikir yang muncul dari la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana. Itulah zikir sirul asrar menuju fana'u dzikri. Itulah Bapak Ibu yang hati sampean iku merasa selalu dilihat Allah, yang akhirnya jenengan akan selalu yang melihat adalah Allahnya. Keakuan diri sebagai makhluk isine gambarin dunya ning ati sampean iki sampun diberseni dening Gusti Allah. Oke, mohon maaf kita mengagendakan jadwal waktu mulai dulu gak ketemu-temu ning Tuban iki. Wonten setunggal tahun Pak, lebih nggih. Lebih nggih kula nggih ngapunten ingkang kuwata. Nanti setelah kami menulis kitab, barulah nanti kita agendakan. Walaupun itu tidak bisa 2 bulan 1 kali, 3 bulan, gak bisa 3 bulan, 4 bulan, ojo sampai belas. Ngoten ya. Tetap Pak, kami canangkan nanti, dan kalau piyambak tak fokus dulu untuk menulis kitab untuk anak putu kita nanti. Walaupun nanti sudah tidak ngaji secara online alias kulo bongko ya, kitab ini si ono saged dipelajari oleh anak putu kita. Masalah kulo nggih jelas nggih bongko Pak ya, gak mungkin terus ono donya, mboten mungkin nggih. Itulah mungkin apa pada malam hari ini yang kita bahas. Untuk selanjutnya waktu season berikutnya tanya jawab, atau ada Mas Ayeh senior yang menambahi atas
tema kita hati yang tidak mudah kena gebyare dunya. Mekaten monggo kula aturi. Tolong mike. Oh nggih. Nek wonten monggo nggih. Hadi tak wani kesempatan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tangklet namung sekedar tangklet yai. Inggih. Kenapa seorang hamba yang tujuannya kepada Allah itu tujuannya sangat ekstrim? Yang pertama dan yang kedua, kita sholat itu dalam arti menyembah Allah. Kalau menurut pengertian saya pribadi itu sembah jasad, sembah raga, sembah rasa, dan sembah ruh. Yang ketiga yang tidak saya mengerti yai, mohon dijelaskan. Sembah ruh tadi. Nggih. Oke. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Bapak Ibu, salate wong ahli syariat, ahli thariqat, ahli hakikat itu beda. Mungkin bisa dibuka dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Di situ ada penjelasan tentang sholati wong sarengat, wong thariqah, wong hakikat. Yang ditanyakan adalah yang nomor 3, sholatnya ruh, nyembahi ruhku yang bagaimana? Idfin niki biar jenengan cetok. Idfin mendemo siroh. Ini nanti akan masuk di dalam sholat yang nomor 3 tadi, nyembah yang nomor 3. Wujudaka ing wujud iro makhluk. Mendemo siro kabeh he makhluk atas kewujudanmu. Di mana? Fi ardil khumuli, ing dalam bumi khumul. Bumi khumul iku bumi kefanaan. Intine, ketika jenengan sholat, lepaskanlah rasa keakuan kita, baik jasmani maupun rasa kemakhlukan itu dilepas. Lalu tanamkanlah, kalau kau sudah melepas rasa tersebut, keakuan diri, itu sama halnya jenengan ibarat ngencepno wene jagung ning tanah. Nandur nih lho Pak, menanam dincepno, tukule mengke mesti api. Kalau Pak Tani itu ketika menanam jagung, tadi didamel dadar jagung pawedes njajalo, enak gak ngantuk. Jadi dulur-dulur Tuban itu senengane pedes, nek Mojokerto senengane manis. Langsung meripat, langsung mboten ngantuk. Tak jajal siji gak wani nerusno. Samarku wedi mencret. Masalah ngoten biasa kula niku nek kepedesan wis moprot-moprot. Pak Tani beda, ketika nandur jagung itu hanya diuncal-uncal tok.
jukule mboten sae. Kalau diencep nih wini iku mesti sae. Artinya apa, Pak? Jikalau jenengan purun mendem iman rasa keakuan diri makhluk yang melakukan, nanti akan muncul aku nih Allah, muncul yang baik. Artinya di dalam hati sampean iki setelah kefanaan keakuan diri makhluk pasti akan muncul akunya Allah. Ya niku maksudnya sholat atau nyembah yang nomor 3. Untuk sampai di situ dari pertanyaan yang pertama kok ekstrim? Ya memang sebab Allah sampun dawuh saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Tekone iku tidak bim salah bim. Harus kita lakukan, kita alami perkara yang ekstrim. Sampean harus kuat hati sampean walaupun dicaci orang, dikucilkan orang, dihina orang, diambil hartanya, kadang diambil istrinya, suaminya, anaknya. Ingatlah itu semua maksud Allah supaya tidak mempengaruhi perjalanan Anda. Wajahidu fi sabilihi, dalam rangka ngambah dalan menuju ketemu Allah. Allah sengaja memutuskan tidak hanya secara batin, kadang juga diputus dengan dunia secara zahir. Jenengan pun duwe prasangka elek dhisik. Sing asale sugih dadi melarat, Gusti Allah mau dapat carane ngentekno ngon. Ditipu koncone, digolekno kasus Gusti Allah dan lain sebagainya, macam-macam, dicolong maling. Ingatlah semata-mata itu bentuk Allah sayang pada kekasihnya. Tapi bagi orang yang gak sadar, muring-muring sing duduk kekasih Allah, muring-muring. Nggih, Pak. Subhanallah. Itulah perbedaan antara musuh Allah dengan kekasih Allah. Seperti itu. Surat Yunus ayat 6263 Allah katakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Yang disebut sebagai kekasih Allah adalah wali-waline Allah adalah mereka yang tidak hanya imannya sudah ihsan, tetapi juga dia selalu memegang takwa. Takwa, ilmu, amal, istiqomah. Artinya ringkesih dzikir selalu dipegang teguh. Pun dengan begitu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika harta sampan kali kulo iki diringkes Allah secara dohir, la khaufun, tidak ada rasa wedi, walahum yahzanun, rasa susah, rasa khawatir. Sebab apa? Sebab jenengan iki nggak merasa memiliki, tapi ning ati rasa sing muncul iku yang memiliki hanyalah Allah. Laksana tukang parkir, ketika saat mobil sepeda diambil yang punya, tukang parkir plong diupahi 5.000 wis sawanang. Lu estu, Pak. Pun nyun sewu, jenengan bendawino kali kula dilayani Allah ambekan, saged diregani niki mboten saged. Jenengan saged meripat, saged nyawang apa perkara ning jenengan. Kalau ini tidak dilayani Allah lewat sifat basor dalam meripat sampean, nggak mungkin kita akan bisa melihat. Telinga lewat sifat sama, nggak mungkin kita bisa mendengar sendiri. Intinya, Pak, Gusti Allah itu selalu melayani kita. Oleh sebab itu Allah dawuh, situk sing tak tuntut ning awakmu, nek gelem monggo, nek gak gelem gak, kabeh tak gratisi. Awakmu krungu swara ya gratis, bisa nyawang perkara ya gratis,
ambekan yo gratis, darah tak alirno yo gratis, ginjalmu iso berfungsi gratis, gak bayar. Situ apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nyembah nang aku. Dikatakan nyembah iku ati sampeyan wis lepas pengakuan diri sing agawe. Otomatis kalau itu sudah terjadi, sing muncul ning ati sampean pengakuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksud hadis la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pun plek wonten melih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayai keparang dari Tanglet. Kenging nopo sedanten utawa kawula Gusti Allah ingkang sampun kagungan titel kinasih niku dipun timbali kinasih niku kiambake mboten kersa malah duka namung cekap semanten angsal kula Tanglet. Panggil kinasih niku napa, Pak? Wali. Oh, ngoten. Kekasihipun. Oh, ngoten nggih, nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Orang-orang yang Allah jadikan sebagai kekasih, waline Allah, memang benar dia nggak gelem disebut kekasih oleh manusia. Dicap oleh menungso wali gak gelem. Justru dia delikkan, sembunyikan. Sembunyikan. Sebab apa, Pak? Disebut orang yang sudah makrifat pada Allah adalah orang yang sudah kefanaan orangnya. Bingung buatan? Buatan. Orang yang sudah kefanaan orangnya, orang itu dikatakan sudah kembali ahad. Aslinya kita semuanya kan nggak ada toh, Pak. Halo Bu, pun ngantuk dereng? Dereng. Asalnya kita itu kan nggak ada, asal lo ya. Allahu khalaqakum. Adanya kita karena diadakan oleh yang ada, Allah. Makanya ayatnya Allahu khalaqakum, utawi Gusti Allah iku khalaqakum. Ndadekake sapa Allah kum ing sira kabeh. Berarti kita itu asale itu tidak ada. Ketika saat diadakan, mohon maaf, disitulah kita tidak paham. Nafsu mendorong terhadap diri kita kalau kita dipaksa untuk merasa kalau kita itu punya sifat ada. Kalau hati itu sudah terkuasai oleh bisikan nafsu merasa ada, kita sebagai manusia, maka mesti kita akan merasa di aspek apapun. Yang sholat, mesti kita merasa kita yang sholat. Zakat, mesti kita merasa yang bisa zakat kita. Puasa, haji, dan lain sebagainya. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Wis jelas. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul pada diri makhluk, geraknya apapun, penglihatannya, pendengarannya apapun, wa ma ta'malun, semua itu bersumber datangnya dari Allah. Siapapun jenengan kalau sudah betul-betul kembali ke asal, berarti jenengan telah kefanaan jenengan sebagai makhluk, maka nyatalah yang wujud.
Siapa? Allah Subhanahu. Makanya beliau mboten purun disebut sebagai waliullah oleh manusia lain. Karena apa? Karena sifat kemakhlukane iku sudah tiada. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mereka itu dalam posisi terang benderang di dunia, apalagi di akhirat. Karena apa? Karena hatinya selalu condong pada Allah di segala hal, aspek apapun. Bapak Ibu, alasan yang kedua mengapa mereka beliau-beliau itu nggak mau dipanggil kekasih Allah atau waliullah, bahkan dia singitan, sembunyi, menyembunyikan kewaliane. Yang kedua, alasannya adalah mohon maaf karena nggak pantas makhluk itu nyandang makrifat. Sebab sing nyandang makrifat itu ya Allah sendiri. Yang bisa bertemu dan yang melihat kepada yang wujud itu hanya yang wujud sendiri. Oleh karena dia sudah terlepas dari sifat Adam, sifat tidak wujud, maka dia nggak berani mengatakan aku bisa melihat Allah. Enggak. Sebab apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat perkara yang ada? Nggak mungkin. Yang bisa melihat yang ada itu yang ada sendiri. Berarti sederhana nih, sing disebut wong sing makrifat adalah yaiku wong pertama yang sudah kefanaan dari makhluk. Kedua, yang disebut wong sing makrifat adalah yaiku atine sing nyawang Allah, bisa nyawang Allah, iku Allahnya sendiri. Nggih, begitulah Pak. Tapi ono Pak wong sing ngaku-ngaku wali. Diomongno ning jaba, aku sing iso nyafaati awakmu, kuwi nek gak hormat nang aku ya gak dapat syafaat. Wis iki jelas keliru teko Quran. Urusan jenengan percaya yang sana, percaya yang Quran ini, monggo sak kersa. Sebab Rasulullah sampun disuruh Allah dawuh di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, kul innama ana basarum mithlukum. Artine Muhammad ngomongo kuwi nang umatmu. Isine ngomong, isine dawuh adalah aku iki padha mbek awakmu makhluke. Ojo nyembah aku, ojo muja-muji aku, tapi pujalah, pujilah sapa sing tak pujalan tak puji. Ini Rasulullah. Sehingga aku diparingi wahyu oleh Tuhanku, sing tak puji siapa? Ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Ya iki sing iso nyafaati. Dudu aku. Sebab aku ambek awakmu makhluk. Apa iso makhluk siji nulung makhluk liyane? Ora iso. Malakum dzarraw wala naf'an. Tidak bisa. Memang ketika saat Allah meletakkan syafaatnya terhadapku nitipno untuk awakmu, seakan-akan Rasulullah itu bisa syafaati. Tapi asini syafaat iku milik Allah. Kul katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedua Allah apa asyafaatu utawi syafaat pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Kabeh tentang pertolongan itu hanya milik Allah. Padha mbek air degan lho Pak. Nek jenengan ngelak ngombe air degan, ngelake mesti ilang. Sampeyan ndelok makhluke air degane sing iso ngilangi. Padahal iki makhluk. Padahal innallaha ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah meliputi atas segala hal sesuatu termasuk air degan. Allah kasih syafaat terhadap air degan, seakan-akan degan itu bisa menghilangkan
tapi asli ini adalah Allah. Tergantung kita memandang dari sisi mana. Terserah jenengan iki mau percaya nyembah nanggone Gusti Allah asli atau Gusti Allah KW. Tahu KW nggih? Mintasi nih lho Pak, KW. Nyun sewu, Gusti Allah asli iku disebut Ahad, tunggal. Nek tunggal berarti tidak ada yang lain. Nek jenengan golek Gusti Allah KW, kawadah Pak, kawadah. Kula niki sampai eling tatkala kula niku didukani ambek Mbah Khozin. Kula iki didukani, son Gusti Allahmu iku wakeh. Tapi Gusti Allah ku iku Ahad. Ngeten iki nek gak paham bingung Pak. Gitu? Umumnya Gusti Allah itu Ahad, tapi kok nuduh aku nyembah nang Gusti Allah wakeh. Ternyata Pak, nyun sewu, tatkala saya beriman yang bisa memberikan menghilangkan rasa haus itu adalah air, maka Gusti Allah itu air. Nyun sewu, nek cara kula niki mengatakan Quran yang bisa mensyafaati terhadap diriku, berarti Gusti Allah ku niku Quran. Ilmu yang menjadikan saya orang yang mohon maaf, orang yang disegani orang, berarti ilmu iku Gusti Allah ku. Paham ya? Terus dunyoku sak pirang-pirang ndadekno wong iki mang eksis nang aku percaya karena dunia, berarti duniaku ini adalah Allahku. Pun terserah percaya nang Allah KW, percaya nang Allah Ahad, nyembah jenengan teng Allah sinten mawon, monggo silahkan. Tapi yang jelas saya hanya diperintahkan Allah untuk menjabarkan tentang Allah sing asli. Mulai tahun 2000 sampai hari ini 2024, berarti terhitung sudah 24 tahun. Cacian, makian, dibenci dan bagaimanapun, tetap kami berjalan sesuai dengan sunatullah. Sampai pada detik ini saya diperjalankan Allah ke Tuban. Bapak Ibu, semata-mata itu karena Allah. Nggih, ngoten wau jawabane napa mereka beliau-beliau itu ora kersa dipanggil wali iku karena memang sengaja Allah tutupi. Nggih, tasih wonten, monggo. Bapak, monggo Pak. Niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu ya nggih nderek tanglet. Wonten setunggal hadis nek boten klientu dawahaken makaten. Tafakkaru fil makhluk wala tafakkaru fil khaliq fatuhliku. Awakmu mikira ning gone makhluk, gak usah mikir ning gone sing gawe makhluk. Ndak ndadekno tambah rusak. Ada apa di balik larangan Rasulullah nenggone umat mikir dateng al khaliq niki wau mekaten sampun ning Quran nggih wonten Muhammad, ketika kau ditanya tentang roh, jawablah roh uku urusanku. Berarti Nabi Muhammad nggak punya hak untuk membahas tentang roh. Langan nggih? Oke. Dimanapun makalah, baik secara Quran maupun hadis, di samping wonten maksud muhakamah, pasti ada maksud mutasabihah. Artinya, di samping mempunyai pengertian secara jasmani, uga juga secara rohani. Di samping pandangan secara syar'i, pasti ada pandangan secara hakiki.
memang hadis tersebut benar, Pak. Benar. Sebab jikalau akal sampean yang dijadikan mikir urusan kholik, pedot amin. Sebab bukan tempatnya. Pikiran gegawenani, ojo kok pikir sing gawe. Jikalau jenengan mikire dengan akal tentang dzati Allah, rusak, Pak. Gak kena. Secara jasmani akal kita. Tapi ingat, kita itu disebut insanul kamil. Tidak hanya Allah kasih yang namanya akal, tidak hanya Allah kasih namanya jasmani, akan tetapi ada ruhani. Lah, ruhani ini yang dijadikan sebagai tafakkur terhadap Allah. Ruhani itu siapa sih? Lah ini panjang kalau kita urai sampai jelimet. Nyun sewu tentang sejatine rohani iku sapa sih? Niki Pak, kalau kita bahas mulai dari la ilaha illallah, naik la ilaha illahua, naik la ilaha illa anta, naik la ilaha illallah. Umpami ditulis nyun sewu, petung segoro banyu dadekno mangsi gak cukup. Dunia langit digelar sebagai kertasnya gak cukup. Wit-witan petung dunia dikumpulno, didadekno pulpennya gak cukup. Itulah yang disebut sebagai Al-Qur'anul Qadim. Jadi leres akal iku pun digawe mikir urusan dati, pikiran masalah ciptaane ben menemukan anugerah kekuasaane Allah, sifate Allah. La ilaha illallah mengajarkan kita tauhid, siapa Tuhanmu? Hei wong Islam, namanya Allah. La ilaha illahua mengajarkan sifat-sifat Allah. Akhirnya jenengan paham anugerah atau paham kekuasaan Allah. Naik satu tingkat la ilaha illa anta, tauhid mengajarkan tentang sopo sih asline sing duwe jeneng Allah yang disebut dat itu. Niki panggonane ning ati, mboten ning akal. Mula kula ngaji babakan tentang masalah hakikat. Nek sampean trimo akal, pedot Pak, akal niki mboten mampu. Harus sampean angen-angen nambe ati. Nek sampean angen-angen nambe ati, mongko mboten rusak. Justru iman sampean akan tertata menjadi ihsan. Iki. Makanya apa sih rahasianya hadis tersebut? Dan apa sih rahasianya Quran yang Allah menyampaikan tersebut? Muhammad tidak boleh membahas urusan roh. Sehingga ketika ada yang membahas tentang roh, dilokno sesat. Sebab sing berhak membahas iku Gusti. Bener Pak. Karena dia tidak bisa melihat siapa sebetulnya yang membahas. Karena melihat makhluknya. Makhluk memang gak punya hak untuk bisa membahas. Coba. Jikalau tidak ada Allah di dalam diri Muhammad, bisakah Muhammad makhluk itu berbicara? Gak bisa. Gak usah jauh-jauh jenengan kali kulo. Bisakah jenengan iku berdiri untuk sholat sendiri, rukuk sujud duduk, manakala tidak digerakkan Allah di situ? Gak bisa. Jadi kalau kita memandang Allahnya berarti sudah benar. Yang berhak yang membahas tentang roh adalah Allah. Satu. Nomor dua, jikalau kita memandang dari sisi ruhaniyah, maka wajib hukumnya pengenalan diri terhadap
Gusti kang Maha Suci, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang ingin tahu, yang tahu dirinya itu siapa, maka dia betul-betul akan tahu Tuhannya. Qur'annya ada di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liko Allahi, barang siapa yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at, Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu. Loh, kalau kita hubungkan dengan ayat ini, berarti wajib kita itu bertemu Allah. Bahkan pertemuan terhadap Allah ini diteladankan Kanjeng Nabi di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana percontohan bagus bagi diri seorang Rasul? Liman kana yarjullaha. Lah ini terhadap orang yang hatinya ada keinginan bertemu Allah. Wal yaumal akhirah, bertemu Allah di alam akhirat. Berarti di dunia ini ada alam akhirat. Syaratnya jenengan harus tinggalkan alam dunia, masuk ke alam akhirat. Artinya lepaslah keakuan makhluk dalam dirimu di segala aspek apapun, maka dengan sendirinya akan muncul keakuannya Allah. Itulah alam akhirat. Hal ini wadzakarallaha katsiran, dengan memegang teguh tali Allah, yaitu berzikir. Jadi Pak, hadis tersebut tolong jangan dipandang hanya kacamata syar'i atau tafsir muhakamah saja, tapi tolong pandanglah dari kacamata hakiki atau tafsir mutasabbih, baru sakit ketemu. Buktinya kalau toh itu nggak boleh, mengapa Allah menyerukan supaya bertemu Allah kita sebagai hamba? Nah, lagi di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, wa mangkana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, ada syarat 2, fal ya'mal amalan sholihan, wajib ati menjaga zikir. Artinya wonten mriku, fal ya'mal amalan sholihan iki laku bagus rohaniah. Bagus si rohaniah, laku datang Allah berzikir, yaitu nyembah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, nggak boleh dalam hati sampean ada iman selain Allah ketika jenengan ngibadah apa saja. Mekaten masih ada, lanjut. Mungkin ibu ada, kita kasih kesempatan untuk ibu barangkali ya. Ibu disalah, ibu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus ingkang saderengipun dalem boten ajengi tangklet tapi derek kintun salam. Ingkang wonten majelis mriki, perkenalkan. Ingkang wonten di luar majelis ingkang boten saged hadir, jangan khawatir saudara-saudaraku, ngaji dimanapun sama. Yang penting satu rasa, satu tujuan, ilahan wahidan, kata guru kita. Mekaten Gus, inna lillahi la haula wala quwata illa billah wa inna ilaihi raji'un. Mekaten Gus, ngatur ngapunten kang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu, matur suwun. Oke. Bapak tadi ada, Mas Yan, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ngapunten Gus, niki enten titipan pertanyaan saking rencang sing mboten dugi mek menawi penjawi ningali saking YouTube. Nggih. Beliaunya ini sudah berjalan di atas Sirul Asrar dengan istiqomah. Nggih. Di dalam mimpi beliau ini dipertemukan dengan salah satu tokoh dari Majapahit, yaitu Gajah Mada. Nggih. Cuman di situ beliau itu ukuran Gajah Mada ini ndak sama dengan ukuran kita yang ukuran manusia normal. Di situ beliaunya katanya temen ini tegap besar gitu, Rak. Dengan panggilan Eyang Gajah Mada, cuman si tokoh Gajah Mada ini diam aja dengan mengasihkan pedang yang di luar ukuran normal, artinya besar, Gus. Nggih. Cuman si teman ini asumsi dia kalau pedang ini ndak saya kecilkan, saya ndak akan bisa berbuat apa-apa. Akhirnya pedang ini dikecilkan dan diasah, disimpan sama beliaunya. Nggih. Mekaten saking kula cekap Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah kita kenal siapa sih Patih Gajah Mada. Itu kan salah satu tokoh Majapahit yang terkenal, orangnya itu getot, gede, dawur, gagah. Makanya jabatannya dikatakan disematkan patih. Bapak Ibu, mohon maaf kalau kita tarik dari ilmu tauhid, siapapun Anda ruhaniah tidak akan pernah bisa melawan nafsu. Bahkan untuk mengalahkan nggak bisa. Sebab yang bisa mengalahkan hawa nafsu adalah Allah. Nafsu itu makhluk. Kita juga makhluk. Iblis, malaikat juga makhluk. Status asli makhluk itu tidak punya daya upaya kekuatan apapun. Berhubung keakuan makhluk itu sudah tiada, maka disitulah Bapak Ibu nyuwun sewu, proses awal Allah memberikan senjata untuk bisa mengalahkan nafsu. Apa senjata nih? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wong Jawa mastani senjata iku kalimah sodo. Ngoten. Bapak Ibu, gajah niku gede napa cilik? Gede pundi ambek semut. Beda nek njawab semut raksasa. Nah, ana sing semut raksasa. Artinya, Pak, keagungan Allah itu akan disematkan Allah dalam hambanya di mata Allah manakala si hamba itu betul-betul membawa wasilah, jenengan mengatakan senjata, wasilah langsung pada Allah. Al-Maidah ayat 35. Wabtahu ilaihil wasilata. Wajib menungso iki mesti nih ya mendapatkan wasilah ilaihi untuk mendekat dan bertemu Allah. Wasilah niku bisa diartikan jalan, bisa diartikan tali, langsung tali hubungan langsung pada Allah. Wahai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, ittaqullaha do takwa sira kabeh wabtahu lan podo raihlah sira ilaihi maring marek dan ketemu Allah. Murih nopo? Mendapatkan apa? Al-wasilata ing tali. Berarti jenengan harus punya channel langsung khusus datang Gusti. Umpama telepon yuk kudu duwe nomor teleponnya Allah langsung. Mana yang dimaksud wasilah? Tali ini, hablum minallah ini.
Zikir. Zikir yang mana yang dimaksud? Al-Ahzab 41, dzikron katsiron. Sejatine zikir itu adalah bila sautin wa kalamin wa ismin wa lafdin. Zikir yang sudah tidak ngucap nama, sifat, dat, tidak, tapi aku dzikron kelawan zikir sejatine zikir katsiron tur kang akeh pundi, berarti pangrasa tadi, yaitu wasilah. Bapak Ibu, kalau kita memang untuk melihat kilas balik tentang Gajah Mada atau sejarah tokoh-tokoh Majapahit, itu sebetulnya mengingatkan kita pada ajaran tauhid para leluhur-leluhur yang sudah semare. Maksudnya di situ. Mengapa teguh? Hatinya mengapa kuat menghadapi ujian apapun? Karena beliau selalu berpegang teguh dengan tali Allah. Mekaten. Nggih. Masih ada lagi, monggo nika Bapak belakang itu. Oh nggih. Oh ngaten. Nggih pun Bapak Ibu, mohon maaf jikalau pertanyaan ini sudah ditutup. Untuk acara berikutnya Mas Sayeh minta ditutup dengan beat. Tolong jenengan yang belum beat, yang mengikuti beat ini nggak boleh dipaksa. Sampai sediakan media air 1 gelas atau gimana terserah jenengan. Sing ikut, sing ora-ora. Cuman sebelum berbeat, saya terangkan terlebih dulu maksud daripada beat. Apa sih beat? Kami tidak berbeat dzikir jahri dan siri, tidak. Saya berbeat dzikir sirul asrar, hakikat. Sehingga artinya beat di sini tidak mentalkin, tidak menjanji jenengan, tapi menyambungkan talinya ruh sampean datang Allah yang kusebut wasilah tadi, yang telah terputus oleh nafsu. Akhirnya hati jenengan selalu lalai datang Allah di setiap saat dan waktu. Lali kalau iki sing agawe Allah. Ketika hati lalai semua itu Allah, berarti itu tanda tali roh niku putus. Malam ini disambung lagi. Dengan cara bagaimana menyambungkan? Hakikatnya syahadat. Nanti ketika jenengan iki lesan mengucapkan asyhadu, hati jenengan harus noto rasa yen sak temene ora ono pangeran sing isok nyambung lan beat aku kejaba Gusti Allah. Allahnya mana? Ya hidup yang ada pada diri dan di luar diri. Ini Allahnya. Makanya bersaksi itu wajib tahu siapa yang kita saksikan, tidak hanya sekedar nama Allah, nggak boleh. Hati sampean harus tahu siapa Allah sebetulnya. Yaiku urip gesang kang sejati di dalam diri dan di luar diri, yaitu Allah, yaitu wujudnya Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad makhluk jenengan iki. Secara hakikat semua ini makhluk. Bisanya makhluk itu bergerak sebab digerakkan oleh Allah. Berarti statusnya makhluk, Muhammad iku Rasulullah, utusane Allah. Berarti jenengan bisanya ke sini sebab diutus Allah. Kalau bahasa syariat berarti Muhammad iku ibnu Abdillah. Kalau secara hakikat seluruh makhluk. Anda bersaksi harus tahu mana Muhammad. Ya nek zaman para sahabat jenengan, ya makhluk semuanya, godhong nggih makhluk. Iso obah sebab diobahne Allah. Yaiku maksud Muhammadur Rasulullah. Jenengan bisa sholat, bisanya sholat sebab disolatke Allah. Yaiku Muhammad.
hakikate makhluk nek ra iso ora iso obah nek umpama ora diobahke dening Gusti. Berarti makhluk obah iku seolah-olah bisa obah sendiri padahal sing ngobahke iku Gusti Allah. Pun niku carane. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Lahumul Fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum. Lahumul Fatihah. Wa ila abaina wa umadina wa ajdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum. Lahumul Fatihah. Pun sampean derekake kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah, yang wajib kupuja, yang wajib kupuji kecuali Engkau ya Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar saya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud seluruh makhluk menjadi perintah Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya padamu ya Allah. Dan saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Pun sampean unjuk tuyo sampean yang derek beat wau. Apa yang harus kita lakukan setelah prosesi beat ini? Ada dua hal yang harus kita lakukan semampu kita sampai akhir hayat kita. Dua hal nanti tujuan dan maksud adalah membersihkan seluruh kesalahan baik jasmani lebih-lebih rohani dalam rangka untuk menuju mendekat dan bertemu Allah. Dua hal tadi, pertama adalah khalwat secara ruhaniyah, bersuci diri dari iman selain Allah tadi, lalu beriman hanya pada Allah di segala hal aspek apapun. Ini namanya khalwat. Dengan cara berzikirlah Anda 24 jam dengan semampu jenengan. Dikiri bagaimana? Ketika jasmani jenengan beraktivitas atau tidak, ngibadah murni atau tidak, hati jenengan harus memegang dzikir. Dzikir yang kumaksud sirul asror, prakteke jenengan harus pertama kudu wukuf kolbi dulu. Hati harus mandek.
Lalu hati merasakan kehadiran wujud Allah, yaitu hidup di dalam diri jenengan. Lalu jenengan beriman hanya dialah yang menggerakkan seluruh makhluk atau diri jenengan. Apabila hati sampean itu sudah sadar bahwasanya bukan jenengan yang bisa beraktivitas, yang beraktivitas semua itu sumbernya dari Allah, maka itulah zikir sirul asrar. Lakukanlah ini 24 jam, baik ketika di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini namanya sholat daim, ini namanya kholwat, ini namanya uzlah. Semampu jenengan. Memang proses awal itu tiba tangi, jatuh bangun, rapopo. Walaupun jatuh jangan putus asa, terus lakukan zikir itu. La tatruk, Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam dawuh, ojo kok tinggal atikro ing zikir. Li adami khuduri kama Allahi bihi, walaupun zikirmu itu belum sampai khudur ketemu Allah, zikir sirul asr tetap peganglah. Bon, itu pertama. Kedua, urusannya dengan jasmani. Tadi rohani, hati. Sekarang jasmani. Lakukanlah 3 hal di dalam jasmani. Pertama, yang nanti disebut riyadhah. Kalau roh disebut wal azkar, biro-biro dzikir kholwat tadi. Jasmani riyadhah, birriyadhati wal azkar. Jasmani sampean iki mesti punya dino weton. Weton lho Pak, ngeros weton iki. Artinya setiap weton jenengan puasa dengan maksud dan tujuan niate mertobat nang Allah dari semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Posone sami kados poso Ramadan. Tapi bedane buka sahure empun dahar makanan yang unsur hewani, aja dimakan. Yang kedua, mulai hari ini sampai akhir hayat, apa makanan dan minuman yang diharamkan jangan pernah masuk. Karena kita proses pembersihan diri dari kesalahan. Yang ketiga, terakhir, kalau jenengan mampu jogonen hadas kecil dan hadas besar, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Jikalau jenengan tidak mampu di antara 3 hal tadi, jasmani tadi ya, poso wis gak kuat, ojo maneh sedina ku setugel beduk gak kuat, sak jamne gak kelebonan panganan, wetengku muyok-muyok, ora usah poso. Misalkan jenengan kula niki ya napa njaga wudu klepe pun dol, dilak-diluk prat perut mboten saged, ya wis ora apa-apa. Pokoke situ urusan jasmani, makanan dan minuman yang haram tolong jangan masuk. Yang kedua, wal azkar, khalwat dzikir di setiap saat dan waktu itu tadi lakukan. Walaupun sambil kerja, temui Allah di situ. Itulah kholwat. Carane pegang teguh dzikir tersebut. Pun Bapak Ibu, ini jenengan lampai, lakukan. Nanti pertanyaannya di hari keberapakah ada tanda-tanda jenengan iki Allah janji bertemu terhadap jenengan. Itu urusannya Allah. Tandane mung ngeten. 1, tatmainnul qulub, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hati sampai nanti gak gampang susah, walaupun diterpa musibah apapun yang Allah hadapkan, jenengan gak gampang terpengaruh dari Allahnya. Akhirnya hati selalu tenang, hati selalu damai, gak mudah khawatir, gak mudah gelisah. Iki tandane. Nomor 2, gak gampang ngaku-ngaku
gak gampang netepno ngimanno yen sak temene makhluk iku kang bisa agawe, mboten. Ati sampean justru yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Ati sampean iku gampang netepno sing iso agawe sedaya iku mung Gusti Allah. Pun sampean kecoki niki. Sampean kecoki tondo niki, kalau sudah masuk di antara dua tanda ini dalam diri jenengan, maka inilah tondone amal arif, orang-orang yang Allah pilih, yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Dalile ono buka di dalam surat Yunus ayat 62 63 tadi. Tak tambahi maneh surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Mereka yang Allah jadikan kekasih Allah adalah mereka yang mengikuti menteladani kanjeng Nabi niki. Pun Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Semua datangnya semata-mata dari Allah. Saya pribadi barangkali ada kalimah perkataan yang kurang berkenan di hati jenengan, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Monggo kita tutup sarana Fatihah dengan harapan terhadap Allah mugia ilmu ini estu berkahi terhadap keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.